Semuanya. Hari ini kita bersama-sama lagi di dalam IG Live yang diselenggarakan oleh Virtus Life Indonesia. Virtus Life Indonesia adalah sebuah ministry yang bernaung di bawah Yayasan Pemulihan Indonesia yang memiliki visi misi untuk memperlengkapi pribadi, komunitas, masyarakat agar kita bertumbuh dewasa dan juga sehat secara mental dan emosi. Itu sebabnya acara IG Live Talk Show Ngobrol-Ngobrol malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang penting untuk kita semakin menyadari diri kita, lalu kita juga bisa bertumbuh dan kita semakin maksimal di dalam kehidupan. Dan spesial pada malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Lahargo Kembaran. Saya menyapa rekan-rekan yang sudah bergabung, ada Ibu Anita, Ibu Priska, kemudian juga ada Ibu Astrid. Wow, teman-teman sudah bergabung. Kemudian juga boleh ya memanggil rekan-rekan lainnya. Saya akan invite Dr. Lahargo untuk bersama-sama. Oke. Saya akan invite Dr. Lahargo. Oke, saya akan invite Dr. Lahargo. Kita tunggu sebentar. Halo. Wow. Halo, selamat malam, dokter. Selamat Senang malam. sekali loh hari ini. Ya, selamat malam. Ya. Salam sehat jiwa. Terima kasih banget ya dok ya untuk malam hari ini menyediakan waktu untuk berbincang-bincang. Tentunya teman-teman yang sudah joining gak sabar lagi untuk mendengar ngobrol-ngobrol dan juga diperlengkapi oleh dokter dengan topik yang sangat menarik banget. Terima kasih banget loh untuk waktunya, untuk kesediaannya. Sama-sama Bu Ilian. Oke. Sekali habis nyoblos nih tadi pagi gitu ya. Mudah-mudahan terpilih wakil-wakil di pilkada yang betul-betul bisa membangun daerahnya masing-masing ya. Betul banget. Nah dok, sekali lagi ya terima kasih. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik, temanya nih membuat orang-orang bertanya-tanya, ODMK versus ODGJ. Tapi sebelum kita membahas ini, mungkin teman-teman yang sudah join ingin mengenal lebih lagi kegiatan dokter sehari-hari, kemudian pelayanan dokter, kemudian kerinduan dan passion dokter di dalam pelayanan sebagai dokter. Mungkin dokter boleh menyapa dan memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya yang boleh hadir di IG Live pada malam hari ini. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Saya seorang psikiater yang bertugas di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, dan juga menjadi kepala instalasi rehabilitasi psikososial di rumah sakit yang sama. Saya juga berpraktek di Rumah Sakit Siloam Bogor dan di Apotek Mulia juga di Bogor nih. Dan juga konsultan di beberapa yayasan rehabilitasi dan pemulihan untuk nafsa, adiksi, dan juga kejiwaan, yaitu di Azalea, Agape, dan juga di Aquila. Kalau di pelayanan, saya sebagai guru sekolah minggu nih ya, di Bogor juga, gitu. Wah, terima kasih dok untuk perkenalannya. Dan saya mendengar dokter punya panggilan untuk benar-benar terjun di dalam pelayanan dan juga dunia sosial. Fokusnya adalah menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya dok ya? Iya, benar. Ya, Tuhan memberkati pelayanan dokter. Nah, kita akan mulai dari talk show kita dengan latar belakang beberapa akhir-akhir inilah kita seringkali dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa antara lain terkait dengan peristiwa bunuh diri ya, semakin banyak nih dok. Dari kasus tersebut ada yang sharing bahwa penyebabnya adalah depresi.
ketika membahas kasus tersebut, ini sangat terkait dengan isu mental health. Dan jika membahas mengenai mental health sebagai orang awam, alangkah pentingnya untuk kita semakin memahami hal ini. Khususnya kita semakin aware mengenai kesehatan mental, kemudian kapan kita membutuhkan pertolongan, ataupun bagaimana kita bersikap jika ada rekan-rekan di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, mungkin dokter boleh sharing bagaimana sih keadaan Indonesia saat ini yang terkait dengan isu mental health Ya. ini, dok? Jadi setelah kita melewati pandemi COVID-19, sebenarnya menurut para ahli, kita harus bersiap menghadapi pandemi yang baru, yaitu pandemi kesehatan mental, gitu ya. Karena tren untuk peningkatan angka gangguan jiwa itu semakin meningkat, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Laporan dari WHO yang terbaru mengatakan bahwa 1 dari 8 penduduk dunia itu mengalami gangguan kejiwaan atau hidup dengan gangguan kejiwaan. Dan yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan atau ansietas dan juga kemudian diikuti oleh gangguan depresi. Dan angka bunuh diri di dunia setiap tahun itu 700.000 orang yang mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Dan bunuh diri ini merupakan penyebab nomor kematian mereka yang berusia remaja ya, 15 sampai dengan 29 tahun. Demikian juga kasus yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, data dari survei kesehatan Indonesia gitu ya, yang dilakukan itu ada 6,1 orang Indonesia tuh yang mengalami depresi. Sayangnya dari mereka yang mengalami depresi hanya 9 orang, 9% yang kemudian mengakses pertolongan untuk depresinya. Artinya masih gap sekali gitu ya antara mereka yang sebenarnya mengalami depresi dan yang mencari bantuan. Dan inilah yang kita akan menemukan banyak orang di sekeliling kita yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan dan itu mengakibatkan gangguan relasi, hubungan dalam rumah tangga, orang tua dengan anak, ataupun di pekerjaan, seperti itu. Dan tentunya gangguan-gangguan ini sebenarnya bisa dideteksi dari awal, yaitu ketika yang bersangkutan punya self-awareness ya, mengenai masalah kejiwaan yang dia alami, sebelum kemudian menjadi gangguan kejiwaan. Nah, Bu Iliana. Oke. Dan tadi sempat ada satu statement bahwa 1 dari 8 orang ya mengalami masalah di dalam kejiwaan gitu ya, Dok ya. Kemudian juga tadi sempat memberikan contoh beberapa masalah-masalah kejiwaan yang ada. Lalu juga sempat ada statement bahwa jika sebenarnya disadari lebih awal, maka bisa ditangani dengan lebih baik gitu. Ataupun juga sebenarnya bisa diantisipasi ya, Dok ya. Oke, membahas mengenai gangguan kejiwaan, di topik kita hari ini nih ada 2 istilah yang berbeda tapi mirip-mirip, yaitu ODMK dan ODGJ. Orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi buat kita orang awam, itu kita bertanya-tanya, apa bedanya, apa persamaannya. Mungkin dokter boleh jelaskan, apa sih ODMK itu, lalu apa sih ODGJ itu, Dok? Nah, jadi kalau yang namanya kesehatan jiwa, itu kan suatu kondisi ya, di mana seorang individu tuh dia bisa berkembang, mentalnya, sosialnya, spiritualnya, dan kemudian dia bisa menyadari itu kemampuan dia sendiri, bisa mengatasi bila ada tekanan-tekanan, bisa berelasi dengan baik dengan orang sekitar, dan dia bisa produktif dalam kehidupannya. Itulah yang namanya kesehatan jiwa, atau orang yang sehat jiwanya. Nah, dalam satu waktu, kapasitas mental dan tingkat stresor yang dialami oleh seseorang itu bisa mengakibatkan kesehatan jiwa terganggu. Nah, yang pertama ada yang kita kenal namanya ODMK, atau kalau di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17/2023 yang baru, ini adalah orang yang memiliki resiko untuk kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ODMK ini orang dengan masalah kejiwaan. Jadi dia punya masalah dengan kondisi fisiknya,
kondisi mental atau stres, ada kondisi sosial yang dialami, atau ada pertumbuhan perkembangan atau masalah kehidupan yang kemudian membuat yang bersangkutan itu memiliki resiko untuk kemudian mengalami gangguan kejiwaan pada akhirnya. Nah, misalnya orang yang mengalami bencana alam gitu ya, dia mengalami peristiwa besar seperti ada kecelakaan, perampokan, atau dia dibully di sekolahnya, atau dia di tempat kerjanya mungkin dapat perlakuan yang tidak baik, atau di PHK, atau mungkin di sekolahnya lagi banyak overload tugas-tugas gitu ya, apa ujian-ujian. Nah, orang yang seperti ini itu kalau dia nggak punya manajemen stres yang baik dan tidak ada support system yang cukup, maka dia berada pada tingkat resiko untuk kemudian bisa mengalami gangguan kejiwaan. Yang kalau misalnya sudah menjadi gangguan kejiwaan, gangguan jiwa, kita menyebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini adalah suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya gangguan pada pikiran, pada perilaku, dan pada perasaan yang kemudian termanifestasi dalam gejala-gejala. Dan ini sudah menimbulkan penderitaan dan menghambat yang bersangkutan untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia. Bu Iliana. Oke. Saya coba menyimpulkan ya dok ya, ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Sebenarnya kita rindu untuk memiliki jiwa yang sehat, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, perilaku, relasi, dan juga pengambilan keputusan jika kita jiwa kita sehat. Namun ada kalanya seperti fisik yang sakit, maka jiwa kita juga terganggu, istilahnya kurang sehat lah ya gitu ya, masalah kejiwaan ini OD, orang dengan masalah kejiwaan. Karena beberapa hal bisa jadi karena kejadian, kemudian juga bisa jadi karena di area fisiknya mungkin sakit yang akan mempengaruhi jiwanya juga, kemudian pengalaman-pengalaman yang bisa membuat stres. Dan ini bisa menimbulkan resiko nanti jika tidak ditangani maka akan mengalami gangguan jiwa. Apakah betul gitu dok? Ya, exactly, correct, benar sekali. Seperti itu dia kira-kira definisinya. Jadi ODMK itu boleh dibilang mereka yang mengalami stres lah ya dalam kehidupan. Dan stres ini kan harus dikelola, mungkin juga perlu dikonsultasikan ke profesional supaya tidak menjadi suatu gangguan jiwa pada akhirnya. Oke. Nah, ODMK perlu dikelola supaya tidak mengalami gangguan jiwa gitu. Dok, boleh nggak mungkin sharing ya kepada kita-kita nih? Karena kita kan perlu aware, kita nih kapan nih ciri-cirinya ketika kita tuh sedang di dalam kondisi ODMK gitu ya. Supaya kita bisa aware, ciri-cirinya apa, gejala-gejalanya apa, seperti kayak kalau ke laboratorium kita kan perlu check up dulu gitu dok. Ada apa ya istilahnya, ada tes darah, kemudian skalanya atau indikatornya, angka itu kan berdampak banget untuk kepada kita nih, dan kita juga perlu aware. Kira-kira kalau di masalah kesehatan jiwa ada nggak nih dok, kita perlu aware dengan indikator apa, kemudian skala atau spektrum atau apa sebelum ke arah ODGJ, karena kan kita berusaha mencegah untuk supaya tidak mengarah ke ODGJ nih dok. Boleh boleh sharing dan cerita? ODMK itu perlu kita identifikasi nih, perlu kita lakukan assessment ya, atau yang kita kenal dengan gejala-gejala stres atau gejala-gejala masalah kejiwaan gitu ya. Umumnya ada komponen. Apa aja nih dok? Ada komponen yang perlu kita kenali gitu ya, bahwa kita nih sudah ada resiko nih mengalami gangguan jiwa gitu ya. Yang pertama, komponen yang pertama adalah gejala emosi. Nah, jadi orang kalau mengalami masalah kejiwaan itu emosinya bisa terganggu.
moodnya menjadi labil, menjadi sensitif, gampang marah, senggol, bacok gitu ya, gampang cemas, nggak bisa tenang, merasa sendirian, merasa diabaikan, sedih, tidak gembira. Nah, itu adalah gejala emosi yang kalau ini berlangsung panjang, lama gitu ya, dan juga sudah mulai mengganggu, itu komponen dari gejala stres atau masalah kejiwaan. Kemudian komponen yang kedua itu adalah gejala fisik. Nah, orang kalau lagi stres itu fisiknya juga bisa terganggu, seperti ada, nah ini ciri-cirinya gejala stres kalau ini gejala fisik kalau ini disebabkan oleh stres itu adalah ada nyeri yang hilang timbul dan berpindah-pindah gitu. Jadi kok sering sekali Oke. merasa keluhan di saluran cerna, asam lambung naik, GERD, mual, muntah gitu ya. Kemudian nyeri dada, jantung berdebar, tapi hilang timbul dan kadang-kadang ada, kadang enggak. Diobatin, kemudian kok hilang, muncul lagi gitu ya. Atau sudah periksa rekam jantung, EKG, udah endoskopi, CT scan, MRI, lab, semuanya normal. Nah, ini kita perlu melihat bahwa kemungkinan ini adalah gejala fisik dari stres atau dari masalah kejiwaan yang kita alami atau yang kita kenal ini simptomnya psikosomatik gitu ya. Jadi keluhannya kerasa di fisik, tetapi penyebab utamanya bukan di organ fisiknya, tetapi di pikiran atau di perasaan, kondisi psikis, kondisi psikologis ganggu. Nah, itu komponen kedua yang kita sebut gejala fisik. Nah, kemudian gejala yang lain yang kita kenal adalah gejala perilaku. Nah, orang kalau lagi stres atau punya masalah kejiwaan, yang kelihatan dari perilakunya itu selera makannya terganggu. Bisa dia menurun, ya, tidak atau sebaliknya, Wiliana, bisa lagi stres tuh nafsu makannya meningkat. Makannya jadi banyak. Jadi lebih banyak gitu. Jadi binge eating gitu ya, atau emotional eating. Nggak lapar sih, tapi bawahnya pengen makan. Nah, itu sebenarnya ciri-cirinya juga tuh kalau kita lagi stres gitu ya. Kemudian gejala perilaku yang berikutnya adalah gangguan pada pola tidur. Jadi orang kalau lagi stres atau punya masalah kejiwaan, tidurnya bisa terganggu, bisa terlalu banyak atau terlalu panjang tidurnya, lebih dari 8 jam, atau bisa juga tidurnya terganggu gitu ya, yang kita sebut namanya insomnia gitu. Kemudian gejala perilaku yang lain, tidak mau berinteraksi ya, nggak mau bersosialisasi, mengurung diri, dan sering menunda-nunda pekerjaan atau procrastinating. Nah, ini juga gejala stres lah. Wah, gitu. Itu salah satu ciri. Wah. Jadi nanti aja deh gitu ya, 5 menit lagi deh, besok aja deh. Ah, itu sebenarnya ciri-cirinya tuh bahwa kita lagi stres sehingga menunda-nunda pekerjaan. Dan gejala perilaku yang lain adalah mulai nih kita mencari sesuatu yang bisa mengurangi stres kita dengan ada yang merokok, minuman keras, pakai narkoba, scrolling ya yang berlebihan, nonton drakor, main game, pornografi, ya itu gejala-gejala perilaku yang kemudian muncul yang sebenarnya penyebabnya karena stres yang tidak terkelola dengan baik. Dan yang terakhir, Bu Iliana, gejala yang muncul adalah kita sebut gejala kognitif. Nah, gejala kognitif ini apa? Yaitu fokus, konsentrasi, dan memori yang mulai terganggu. Gampang lupa gitu ya, lupa naruh barang, lupa tanggal, lupa nama orang, kadang-kadang mau ngomong tuh, aduh mau ngomong apa ya, kata-katanya tuh lupa gitu ya. Atau anak muda sekarang, anak-anak Gen Z itu menyebutnya ini jam koma katanya. Jam koma tuh dalam satu waktu tuh kayak koma gitu, karena overwhelmed gitu ya, sehingga nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, itu ada istilahnya begitu. Atau overthinking, sulit membuat keputusan, suatu pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat dilakukan, kok ini menjadi lama dan sulit ya? Nah, itu gejala kognitif. Nah, 4 komponen gejala inilah yang perlu dikenali. Ya, kita punya self-awareness, oke, saya kayaknya punya masalah kejiwaan nih, saya sedang dalam keadaan stres nih, dan perlu dilakukan intervensi untuk kemudian
mengatasinya agar tidak menjadi gangguan jiwa, Bu Iliana. Oke. Wow, Dok. Thank you ya. Tadi membahas ada 4 komponen di area emosi, fisik, perilaku, dan kognitif. Pertanyaannya nih, Dok. Jika seseorang ada di dalam masalah kejiwaan, apakah 4 hal ini harus ada baru bisa dikatakan bahwa jiwanya sedang mengalami masalah atau mengalami masalah lah gitu. Atau misalnya emosi saja, sering marah-marah, seperti itu ya. Kemudian gampang merasa terabaikan, tapi secara fisik sehat-sehat aja. Lalu tapi dipendam, secara perilaku kelihatannya ya baik-baik aja gitu. Hanya mungkin dia menyendiri tapi orang berpikir dia introvert. Secara kognitif masih bisa fokus gitu. Tapi dia marah-marah terus nih, Dok nih. Apakah itu termasuk indikator atau harus 4-4-nya nih, Dok? Tidak. Menarik sekali karena kita lagi self check up termasuk termasuk saya. Ya, jadi gimana? Tidak harus semuanya gitu ya, hanya beberapa saja komponen itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang dalam kondisi kesehatan jiwa yang tidak baik gitu. Dan oleh karena itulah sama aja ya Bu Iliana kayak penyakit fisik. Misalnya, kok ini ada demam gitu ya. Tiba-tiba saya batuk ya. Oh, badan jadi kayaknya lemas nih gitu ya. Aduh, perut kok nggak enak. Itu kan mungkin ada kondisi fisik yang lagi kurang baik ya gitu. Nah, jadi kan nggak harus semuanya ada. Nah, disitulah kita mengenali itu diri kita. Jadi, kalau kita aware terhadap kondisi kesehatan fisik kita, harusnya hal yang sama pun kita lakukan terhadap kondisi kesehatan mental. Gitu. Wow, kalau kita aware terhadap kesehatan fisik kita, seharusnya kita juga aware terhadap kesehatan jiwa kita ya, emosi kita. Oke, sekali lagi mungkin saya akan menyimpulkan bahwa kita perlu self check up dan indikator bahwa kita ada masalah di dalam kejiwaan, antara lain dari emosi. Oke, kemudian secara fisik di mana psikosomatis setelah dicek ternyata nggak ada penyakit fisik, tapi kita merasakan nyeri atau hal-hal dalam tubuh kita. Lalu secara perilaku juga ini penting, perilaku yang normal, tapi mulai ada yang terganggu seperti selera makan, tidur, kemudian juga ini menarik, addiction ya. Jadi mencari sesuatu untuk mengurangi stres. Jadi addiction itu adalah salah satu indikator bahwa kita ada masalah di dalam kejiwaan ya, Dok ya? Ya, benar sekali. Dan itu kasusnya banyak sekali ya sekarang ini nih. Saya menghadapi banyak kasus tentang addiction. Bahkan kemarin beberapa kali itu diminta menjadi narasumber untuk masalah judi online gitu ya. Ini jadi masalah yang luar biasa sekali ya di Indonesia ini. Oke, addiction. Addiction itu berarti ada addiction dari misalnya obat, kemudian rokok, tapi juga ada addiction dalam area behavior ya, Dok ya, seperti judi online, gitu, terus emotional eating gitu ya, Dok ya, berbagai addiction. Benar. Jadi yang namanya adiksi atau kecanduan, kalau dulu kita hanya kenal substance addiction, gitu ya, adiksi alkohol, kafein, habis ganja, obat-obatan stimulan seperti sabu, ekstasi, atau heroin, putau, gitu ya. Tapi sekarang ini kita mengenal yang tadi Bu Iliana sampaikan, behavior addiction, yaitu apa? Adiksi internet, adiksi media sosial, gaming addiction, pornografi, shopping addiction, dan online gambling addiction atau judi online. Ini adiksi-adiksi perilaku yang sumber penyebabnya sama seperti adiksi zat atau substance addiction, yaitu ada memang gangguan di dalam saraf otaknya itu yang terganggu di sana. Oke, addiction. Kita masih explore ciri-ciri atau indikator dari masalah kejiwaan sebelum kita membahas secara spesifik ODGJ ya, Dok ya. Kemudian juga menarik sekali overthinking. Wah, saya nih sering overthinking nih, Dok nih. Kemudian juga ada menunda-menunda. Ternyata sebenarnya overthinking ingin diatasi tapi semakin overthinking lagi. Kemudian menunda semakin kesal tapi jadinya akhirnya menunda lagi. Jadi perlu dieksplor. Bisa jadi sebenarnya lagi stres gitu ya, Dok ya? Betul sekali, karena itu simptomnya. Tapi mungkin pada beberapa orang
mental capacity-nya cukup baik ya, sehingga tidak berlama-lama tuh di situ. Bisa problem solving, bisa menyelesaikan pada mereka yang mental capacity-nya nggak begitu bagus, itu bisa jadi problem dan bisa menjadi gangguan kejiwaan kalau dibiarkan berlarut-larut. Oke. Kalau tadi sempat membahas bahwa ini hal yang mungkin dialami oleh kita sehari-hari karena situasi, tetapi penting banget untuk cek mental capacity kita dan juga intervensi ya ketika kita mengalami hal itu ya, Dok ya. Benar sekali. Ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan menarik sebelum kita lanjut. Kita membahas ini kan dalam kondisi stres, tapi seringkali orang itu nggak sadar kalau dia stres gitu. Jadi kalau ditanya, saya nggak merasa apa-apa gitu. Kayaknya saya nggak stres. Nah ini gimana nih, Dok nih? Ya, stres itu kan sebenarnya hal yang umum ya, yang wajar dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dikatakan stres itu ada dua jenis. Ada justru stres yang positif, yang kita sebut namanya eustress. Stres itu justru kita butuhkan untuk membuat kita mengeluarkan potensi terbaik kita. Misalnya nih, ini hari ini minggu-minggu ini anak sekolah lagi ujian gitu ya. Kalau mereka misalnya tidak stres, nggak apa-apa lah ujian, ya aku main game aja, aku santai-santai, tidur-tiduran. Nah, itu membuat kemudian pasti mereka nggak siap dan nilainya buruk. Tetapi karena dia stres, aduh nanti gimana nilaiku, nanti nggak naik kelas nih, itu mendorong mereka untuk belajar lebih banyak, mengurangi waktu bermain, lebih fokus konsentrasi. Nah, itulah yang kita sebut stres yang positif, atau namanya eustress. Tetapi ada juga stres yang negatif, yang namanya distress. Nah, itu yang tadi kita kenal dengan 4 gejala tersebut, gitu ya. Jadi kenalin tuh komponen-komponen gejalanya, gitu ya, supaya kemudian kita bisa memanage stres itu atau melakukan manajemen stres yang baik agar tidak menjadi gangguan jiwa atau ODGJ. Oke, Dok. Ternyata stres itu dibutuhkan ya. Sehari-hari kalau kita mengalami stres, wajar banget. Dan stres itu dibutuhkan. Bisa berdampak positif, eustress atau distress. Kalau distress tadi, itu menimbulkan gejala-gejala 4 komponen tersebut ya, Dok ya. Dan, oke. Kalau kita sudah mengeksplor, lalu ada indikatornya nih, saya ada, gitu. Apa yang perlu dilakukan? Tadi kapasitas mental dan juga intervensi. Nah, mungkin boleh dibahas sedikit supaya kita bisa paham hal-hal apa yang perlu kita lakukan kepada diri kita dan juga menolong rekan-rekan di sekeliling kita nih dengan kondisi tersebut supaya tidak jadi mengarah menjadi ODGJ. Benar. Jadi langkah-langkah mengatasi stres atau saat kita mengalami masalah kejiwaan atau ODMK, itu ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu validasi. Yang kedua ventilasi. Regulasi. Baru langkah yang keempat konsultasi. Nah, langkah pertama validasi. Wah, 4 sih. Kali kita memvalidasi emosi yang sedang kita rasakan saat ini, gitu ya. Banyak orang yang menganggap bahwa nggak boleh nangis, nggak boleh marah, tidak boleh cemas, khawatir. Kita harus selalu positif, baik gitu. Tidak demikian, gitu ya. Setiap emosi itu punya pesan dan tujuan, even itu emosi yang negatif, sehingga memvalidasi perasaan yang sedang kita rasakan menjadi langkah pertama. Jangan mengabaikannya, jangan menentangnya. Biarkan dia kita rasakan dan hadir pada kehidupan kita pada saat ini. Namanya langkah pertama validasi. Ini juga yang perlu dilakukan oleh orang sekitar kita, gitu ya. Ketika ada misalnya orang tua yang anak pulang sekolah marah-marah, gitu ya, teriak, gitu ya, kesel. Ya, kebanyakan orang tua langsung marahin lagi anaknya gitu. Kenapa kamu seperti itu? Anak siapa kamu? Gitu ya, lupa dia itu anak dia gitu. Kok kayak gitu perilakunya? Karena orang tua tidak tahu kisah apa sih di balik ledakan emosi yang sedang dia rasakan saat itu. Sehingga memvalidasi emosi menjadi langkah pertama. Mama lihat kamu agak marah ya, kamu sepertinya tadi matanya berkaca-kaca, nangis. Ada yang mau kamu ceritakan, nak? Nah, itu dia validasi namanya. Kemudian, Bu Iliana, setelah kita validasi emosi tersebut, lakukan langkah kedua, yaitu ventilasi.
ventilasi itu ibaratnya seperti kita berada dalam sebuah ruangan yang jendela dan pintunya tertutup rapat, itu udaranya menjadi sangat pengap sekali. Nah, membuka jendela dan pintu akan membuat udara segar. Itulah ventilasi. Bagaimana cara melakukan ventilasi emosi? Paling mudah, lakukan journaling. Menulis di buku harian atau diary kita, kirim message ke WA pribadi kita, gitu ya. Mewarnai, bernyanyi, atau mendengarkan lagu yang liriknya relate dengan kehidupan kita atau menguatkan kita. Dan yang juga penting adalah bercerita pada orang yang kita percaya. Bisa itu orang terdekat kita, bisa juga profesional seperti konselor atau psikolog gitu ya, itu akan bantu kita bisa ventilasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah regulasi. Emosi yang sudah divalidasi dan coba untuk diregulasi, perlu diregulasi agar tidak berlebihan dan tidak berkepanjangan, ya, bisa mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Banyak teknik regulasi emosi ya, Liliana. Yang pertama ada yang kita sebut teknik pernafasan atau nafas 478 namanya. Tarik nafas 4 detik dari hidung, tahan 7 detik, kemudian hembuskan dari mulut 8 detik. Lakukan 5-10 kali, itu akan membuat oksigen masuk ke paru-paru dengan cukup dan secara fisiologis dia akan didistribusikan ke otak dan buat kita lebih rileks. Kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Nah, itu juga bantu tuh meregulasi stres. Tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Misalnya relaksasi autoprogresif, ada teknik grounding yang membuat kita fokus here and now, merubah POV kita, atau berolahraga. Berolahraga itu regulasi emosi yang sangat mudah dan murah untuk kita lakukan. Minimal kita berjalan aja 30 menit non-stop, itu endorfin di otak kita sudah keluar. Dan itu hormon anti-stresnya. Dan yang terakhir adalah konsultasi. Nah, ada banyak profesional yang tentu bisa membantu ya mengatasi masalah stres yang kita alami. Ada psikiater, ada psikolog, ada perawat jiwa, ada pekerja sosial, dan ada konselor. Mereka punya kompetensi, punya kapabilitas ya, masing-masing untuk bisa membantu. Ada psikofarmaka, obat-obatan yang bisa membantu untuk meredakan mental emotion kita. Ada berbagai teknik konseling atau psikoterapi, supportive, konstruktif, terapi keluarga, rehabilitasi, ada edukasi, dan ada terapi stimulasi. Diberikan TMS misalnya, transcranial magnetic stimulation di otaknya, ada neurofeedback. Nah, itu semua bisa kemudian membantu kita agar tingkat stres kita bisa berkurang, atau kalau sudah ada gejala-gejala awal dari gangguan jiwa, tidak menjadi lebih berat, Bu Iliana. Oke. 4C ya tadi ya. Validasi, ventilasi, regulasi, dan jangan ragu untuk konsultasi. Tadi sempat membahas tuh, ini perlu dilakukan, ini intervensi supaya tidak mengarah kepada gangguan jiwa. Nah dok, jadi sekarang jadi pengen tahu nih, apa sih ciri-cirinya atau indikator dari gangguan jiwa supaya kita juga bisa membedakan ini masalah kejiwaan yang umum atau sudah menjadi gangguan jiwa, supaya kita juga semakin paham. Mungkin dokter boleh cerita ciri-ciri dari gangguan jiwa atau indikatornya. Jadi kalau tadi masalah kejiwaan adalah tanda-tanda stres yang empat tadi, gitu ya. Tapi kalau kita sudah menyebutkan gangguan jiwa, berarti sudah ada kriteria gangguan jiwa yang didiagnosis oleh profesional kesehatan jiwa sesuai dengan pedoman. Pedoman untuk melakukan diagnosis gangguan jiwa, kalau di Indonesia kita punya yang namanya PPDGJ, pedoman dan penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Itu ada PPDGJ namanya. Kalau di dunia itu kita punya namanya DSM, Diagnostical Statistical Manual for Mental, ya, atau ICD, National Classification of Disease. Nah, itu adalah pedoman diagnosis, kita mendiagnosis ini gangguan kejiwaan atau enggak.
Nah, prinsipnya yang namanya gangguan jiwa itu adanya gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang sudah mulai memberikan penderitaan bagi kita, dan ini sudah mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, baik fungsi pekerjaan yang membuat kita nggak produktif, ataupun fungsi relation yang membuat relasi kita dengan orang sekitar kita menjadi terganggu pada akhirnya. Itulah yang kita sebut gangguan jiwa. Nah, kalau melihat dari kriteria diagnostiknya dari setiap domain tadi, biasanya kita bagi menjadi hierarki diagnosis, gitu ya. Nah, itu ya, hierarki itu mulai dari yang paling berat, dari yang paling berbahaya, ya, dari yang paling sulit untuk kemudian diatasi. Nah, yang pertama, kalau di PPDGJ itu kita kenal dengan kode-kodenya, ya. Yang pertama namanya F0. F0 itu adalah gangguan mental organik. Nah, artinya ada gangguan mental yang disebabkan oleh organ tubuh yang terganggu. Contohnya, mereka yang mengalami demam karena tipes, gitu ya, itu kuman dari tipesnya, gitu ya, itu bisa sampai ke otak, atau kita sebut typhoid toxic. Jadi demamnya itu tinggi sekali sehingga yang bersangkutan itu meracau, gitu ya, seperti orang gangguan jiwa yang lain, tapi penyebabnya karena fisiknya. Atau mereka yang jatuh bentuk kecelakaan, bisa juga demikian. Atau mereka yang misalnya gangguan fungsi ginjal, urea kreatininnya tinggi, misalnya, itu juga bisa seperti itu. Atau orang tua yang demensia. Nah, orang tua yang demensia itu juga masuk ke kriteria gangguan mental organik, ya. Itu gangguan jiwa yang hierarkinya yang harus kita waspadai dan identifikasi sejak dini. Nah, baru di bawahnya, Bu Iriana, ada namanya gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. Nah, ini adalah suatu gangguan mental perilaku yang disebabkan memang karena yang bersangkutan itu memakai zat adiktif, gitu ya, narkoba atau nafsa seperti minum alkohol, tabu, ekstasi, gitu ya, ataupun obat-obat terlarang lainnya, itu akan menyebabkan gangguan langsung di otaknya, yang kemudian memunculkan gangguan yang tadi di pikiran, perasaan, perilakunya jadi kacau. Nah, sekarang ini satu ini gangguan mental perilaku akibat zat juga dimasukkan juga karena tadi itu gambling disorder, gaming disorder, itu adalah adiksi perilaku tadi masuk juga di situ sekarang, ya. Baru yang ketiga di bawahnya yang kita sebut namanya adalah skizofrenia. Skizofrenia ini masuk di F2. Nah, dia ditandai dengan gangguan dalam membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Ada halusinasi, ada delusi di sana. Halusinasi itu gangguan persepsi panca indera. Pada seorang bisikan, melihat bayangan, ya. Delusi itu adalah ide, pikiran, keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau kita sebut waham namanya. Merasa ada orang-orang yang ingin membunuh, ada yang merasa diomongin, dilihatin orang, padahal sebenarnya tidak ada. Atau merasa dirinya seorang nabi, merasa dirinya Tuhan, gitu ya, itu waham. Nah, itu ciri utama dari skizofrenia. Nah, barulah nanti di bawahnya ada lagi depresi, bipolar, gangguan kecemasan, yang masing-masing punya kriteria diagnostiknya. Oleh karena itu, kita sebutkan dia sudah mengalami gangguan jiwa. Oke, Dok. Dok, sebelumnya saya minta maaf karena suara dokter agak gaung ya, Dok, ya? Oke, Ya. agak gaung. Boleh. Jelas ya? Tadi bisa mendengar tapi agak kurang jelas. Oke. Nah, Dok, saya mau ya, sekarang udah oke. Saya mau coba simpulkan. Ya. Kalau yang sudah mengalami gangguan jiwa, berarti ini mempengaruhi dari pikiran dan juga perilaku ya, Dok, ya? Ya. Gangguan pada pikiran dan perilaku sehari-hari. Kemudian juga untuk kita bisa mengenali gangguan jiwa sudah ada kriteria-kriterianya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Gitu ya dok ya, ada Ya, kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, lalu juga tadi ada hierarkinya, ya ada hierarkinya. Jadi gangguan mental organik itu disebabkan oleh organ-organ tubuh yang tidak sehat, mungkin karena sakit dan sebagainya. Kemudian ada berikutnya gangguan mental dan perilaku karena zat-zat tertentu. Lalu berikutnya yang sering kita dengar adalah seperti skizofrenia, yaitu mulai ada halusinasi, delusi yang tidak bisa membedakan antara kenyataan atau khayalan, realita, dan ini udah mengarah kepada gangguan jiwa ya dok ya, karena mempengaruhi perilaku-perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ada gangguan mood seperti gangguan mood seperti depresi gitu ya dok ya. Nah ini ada yang tanya nih dok nih, NPD ini termasuk ODMK atau ODGJ nih? Ada pertanyaan dari peserta. oh masuk ODGJ jelas. Itu orang dengan gangguan jiwa, personality disorder itu masuk kepada gangguan kejiwaan. Ada kriteria diagnosisnya. Kita menyebutkan ini suatu gangguan kepribadian tertentu. Kepribadian itu kan ada 3 klaster ya. Ada A, klaster B, klaster C. Klaster A itu di dalamnya ada kepribadian paranoid, kepribadian schizoid, kepribadian skizotipal, gitu ya. Baru di klaster B kita punya tuh kepribadian narsisistik, ini antisosial, kepribadian borderline ada di situ, gitu ya. Kemudian di klaster C kita punya kepribadian cemas menghindar, kepribadian obsesif kompulsif, kepribadian anarkistik. Nah, itu adalah tipe-tipe kepribadian. Dalam kepribadian ini yang namanya personality trait atau kita sebut ciri kepribadian. Ada juga personality disorder atau gangguan kepribadian. Jadi kalau sudah didiagnosis yang bersangkutan ini narcissistic personality disorder, yaitu adalah ODGJ, gangguan kejiwaan. Cuma jangan self-diagnose gitu ya, harus profesional bisa mendapatkan diagnosis yang pasti setelah dilakukan assessment. Oke dok, wah tadi saya mendengar itu nama-nama saja tuh sudah banyak banget gitu ya dok ya, gangguan-gangguan yang ada yang sudah masuk di dalam gangguan jiwa. Biasanya yang paling sering terlihat nih dok ya, kalau di skizofrenia itu terlihat banget tidak bisa membedakan mana yang realita, khayalan. Kemudian juga ada tindakan-tindakan yang mungkin membahayakan jiwa. Namun seperti gangguan-gangguan jiwa yang lain, yang seperti tadi dokter barusan sharing, seperti antisosial, kemudian narsisistik, ini kan di dalam kehidupan sehari-hari nih dok ya. Secara emosi memang terganggu. Kemudian misalnya secara kognitif terganggu, tapi kita tuh bingung nih batasannya yang mana ya, walaupun secara emosi sama-sama terganggu, secara kognitif sama-sama terganggu, secara perilaku juga ada yang sama-sama mungkin terganggu, tapi batasannya apa nih ya dok ya, sebelum didiagnosa oleh seseorang yang lebih kompetensi atau profesional. Kapankah kita tahu bahwa kita perlu datang ke profesional untuk mendiagnosa bahwa ini sudah mengarah kepada gangguan jiwa, bukan cuma masalah kejiwaan. Kita sebagai orang awam apa nih indikator atau batasannya untuk kita mulai aware, karena kita pikir mungkin ini sebenarnya udah gangguan jiwa, kita masih berpikir ini masalah kejiwaan biasa, kita lakukan dengan 4C yang tadi gitu dok. Jadi kapan nih batasannya? Ya, yang namanya kepribadian atau personality itu kan ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah temper atau pembawaan genetik dari orang tuanya. Yang kedua, dia ditentukan dari karakter, bagaimana pengalaman kehidupan yang dia alami, orang yang dia jumpai, situasi sosial yang dia harus alami. Itu adalah pembentuk dari kepribadian. Nah, sampai usia 18 tahun, kepribadian itu kemudian akan menetap dia. Ya, setelah dari usia 18 tahun sudah akan banyak perubahan. Nah, kita akan bisa melihat kepribadian itu ada 2. Ada ciri kepribadian atau namanya personality trait
ini semua kita punya bagian yang seperti tadi saya sebutkan. Tetapi sifatnya fleksibel, sehat, dan bisa berfungsi serta produktif. Itulah ciri kepribadian. Oke. Nah, tetapi ada yang namanya gangguan kepribadian atau personality disorder. Ini ciri-cirinya dia tidak fleksibel, kaku, rigid, maladaptif, menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri, mengganggu relasi dengan orang lain, membuat dia tidak bisa berfungsi dan produktif dalam keseharian. Nah, itulah yang akan membedakan yang bersangkutan ini adalah ciri kepribadian saya atau ini sudah merupakan gangguan kepribadian yang sudah masuk kepada kriteria diagnosis untuk gangguan jiwa atau ODGJ. Oke. Yes. Dok, sorry, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Apakah dokter punya earphone yang bisa dipasang? Kurang jelas ya, saya coba lihat ya, cari dulu. Sepertinya ada. Oke. Ya, sambil dokter mempersiapkan. Jadi kalau misalnya sudah masuk dalam area gangguan kepribadian, kita bisa lihat orang itu tidak fleksibel, kaku, dan juga tidak produktif ya dok ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih dok, tadi menarik sekali. Kalau dari ODMK bisa menyebabkan ODGJ, berarti gangguan kepribadian ini bisa terjadi penyebabnya juga karena masalah-masalah kejiwaan sebelumnya ya dok ya? Benar sekali. Stres yang tidak ditangani dengan baik, tidak diintervensi. Oh. Betul sekali Mbak. Oke, dok, saya tunggu ya dok. Ya, itu bisa sekali menyebabkan kemudian yang bersangkutan menjadi ODGJ pada akhirnya ya, kalau misalnya dia tidak bisa mengatasi stres atau masalah kejiwaan yang dialaminya, atau dia terlambat mengakses bantuan profesional gitu ya. Oke, ini menarik sekali, terlambat mengakses bantuan profesional. Kapankah kita harus mulai mencari bantuan profesional nih dok nih? Dan bantuan profesional yang seperti apa? Ya. Kapankah kita perlu mencari bantuan profesional? Jadi yang tadi saya sebutkan 4C itu, 3 yang pertama itulah yang kita sebut self care atau usaha yang kita lakukan terlebih dahulu. Oke. Kita lakukan dulu validasi, dan coba meregulasinya. Tetapi kalau tadi sudah mulai ini mengganggu kehidupan kita sehari-hari, tidur terganggu, kita jadi performance kita di akademik atau di pekerjaan juga nggak bagus. Nah, disitulah timingnya kita kemudian mencari bantuan profesional. Langkah yang tepat tadi berkonsultasi ya, gitu, supaya ini tidak berkepanjangan, tapi tidak berlarut-larut, yang kemudian bisa menghambat kita berfungsi dan produktif dalam keseharian hidup kita. Oke, yes. Tidak berlarut-larut, ya, jadi perlu. Oke, ya, silakan. Ya. Sudah bisa terdengar baik ya, Bu Liliana? Oke, lebih jelas. Wow, jauh lebih baik ya dok ya. Jauh lebih baik. Thank you. Oke. Ya. Oke, ya, nih dok, tadi menarik sekali, supaya tidak berlarut-larut, jadi perlu mencari bantuan profesional. Adakah batas waktunya nih dok, yang dikatakan nih, kapan kita bisa lakukan untuk self-healing, dan kapan waktunya nih, gejala tersebut, ada nggak jangka waktu di mana kita harus mencari profesional, seperti itu dok? Ya, jangka waktu yang pasti itu tidak ada kriterianya, tapi sebenarnya seperti pada penyakit fisik yang lain ya. Misalnya kalau kita demam gitu ya, itu kan kita coba minum air putih lebih banyak, coba istirahat, makan yang kuah-kuah mungkin. Tapi kalau sudah kita rasakan kok ini belum cukup membantu ya, segera ke puskesmas, ke klinik, ke dokter ya, untuk bisa dapat pertolongan yang lebih baik. Jadi
Prinsipnya sebenarnya kapan kita mencari bantuan profesional adalah saat ini sudah menimbulkan penderitaan bagi kita yang sulit untuk kita atasi sendiri, dan ini sudah membuat functionality kita itu kemudian terganggu. Oke, menimbulkan penderitaan dan juga mempengaruhi fungsi kita ya, Dok ya. Benar. Oke. Nah, pada saat mencari bantuan profesional, tadi sempat sebut ada beberapa seperti konselor, psikolog, psikiater. Kemudian kita tuh perlu mencari siapa nih, Dok nih? Tepatnya untuk case yang mana gitu? Apa perbedaannya? Oh ya, kalau perbedaan di setiap profesi itu tentunya ada gitu ya. Misalnya psikiater itu dia adalah seorang dokter gitu ya. Jadi dia dokter yang kemudian mempelajari spesialisasi di bidang psikiatri. Jadi dia punya kompetensi untuk memberikan obat dan berbagai terapi-terapi psikologis lainnya. Seorang psikolog menempuh pendidikan psikologi. Ya, tentunya dia belajar tentang psikologi, teknik melakukan assessment, dan berbagai terapi. Seorang konselor belajar mengenai ilmu-ilmu psikologi dan teknik untuk melakukan konseling yang baik untuk mendampingi kliennya melewati masa sulit, membuat insight-nya menjadi muncul. Perawat jiwa juga demikian, ada juga pekerja sosial, masing-masing dia punya kompetensinya. Prinsip mencari adalah carilah bantuan yang mudah untuk diakses terlebih dahulu. Karena setiap proses profesi tadi sebenarnya bersinergis dan berkolaborasi gitu ya. Misalnya seorang psikolog, menurut dia ini perlu bantuan psikiater, dia akan melakukan rujukan ke psikiater. Demikian juga mau datang ke konselor dulu juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung datang ke psikiater pun boleh gitu ya. Jadi prinsipnya tadi cari bantuan yang mudah dan cepat untuk diakses sehingga kita bisa mendapatkan proses pemulihan bagi diri kita. Oke. Cari bantuan yang mudah diakses supaya mendapat proses pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, bisakah gangguan jiwa itu disembuhkan? Misalnya seseorang sudah minum obat gitu dari psikiater, bisakah dipulihkan dan tidak tergantung kepada obat tersebut juga, tuh Dok? Bisa nggak nih ya, Dok ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Oh, tentu saja, recovery is possible. Memungkinkan sekali untuk bisa pulih dari gangguan jiwa. Yang dikatakan sebagai pulih dari gangguan jiwa adalah hilangnya gejala dan kemudian kita bisa berfungsi lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, obat yang diminum itu tentunya ada fase-fasenya tuh. Pada fase akut harus diminum dosis sekian, ada penyesuaian, pada fase stabilisasi dosisnya diminum secara teratur, nanti ada fasenya penurunan dosis, ada drug holiday, ada kemudian bisa beberapa orang tidak minum obat lagi, ada juga yang memang membutuhkan obat untuk jangka waktu yang panjang, untuk membuat dia bisa seperti kita pakai kacamata. Kacamata ini kan alat bantu kita ya, karena mata kita sudah terganggu. Nah, dengan memakai kacamata, kita bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa penyakit medis, obat-obatan pun secara teratur untuk jangka waktu panjang. Seperti orang yang mengalami gangguan jantung, hipertensi misalnya, diabetes, itu tetap minum obat teratur dan mereka hilang gejalanya, tidak ada gejala dan bisa berfungsi dalam hidupnya sehari-hari. Jadi konsultasikanlah mengenai masalah obat ini dengan psikiater atau dokternya sehingga kita tetap mendapatkan proses pemulihan yang baik. Oke Dok, minum obatnya ya Dok ya. Tadi ada pertanyaan nih Dok, saya mau ke psikiater tapi saya nggak mau minum obatnya. Apa yang dampaknya nih? Apa dampak yang akan terjadi jika memang disarankan obat tapi obat itu tidak diminum atau sedang dalam posisi memang harus minum obat tapi tiba-tiba dihentikan nih Dok. Kira-kira resikonya apa ya Dok ya? Ya, kalau umumnya sekarang psikiater tuh melakukan yang namanya share decision making gitu ya. Jadi dia berdiskusi dengan pasien dan keluarga. Obat itu hanya salah satu modalitas terapi untuk gangguan kejiwaan, bukan satu-satunya gitu ya. Ada berbagai hal yang lain seperti pola hidup sehat,
berbagai teknik manajemen stres yang tadi diajarkan, misalnya support system, merubah mindset, psikoterapi, dan juga obat. Seorang psikiater akan memutuskan bahwa kasus ini perlu diberikan obat itu berdasarkan evidence base, berdasarkan bukti bahwa kalau diberikan obat akan jauh lebih baik hasilnya, outcome-nya, dan lebih cepat diatasinya dibandingkan dengan tidak. Dan ada strategi pengobatan yang diberikan oleh seorang psikiater. Kita sebut biasanya slow, go slow. Kita mulai dari dosis kecil dan dinaikkan dosisnya bertahap sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Oke. Jadi obat yang diberikan pasti ada evidence base-nya ya, bukan sekedar obat, tapi memang untuk supaya pemulihan, sehingga alangkah baiknya untuk didiskusikan, juga ditanyakan jika misalnya merasa ragu, ini untuk apa, dampaknya apa. Betul. Karena memang untuk kesehatan jiwa itu penting banget, Dok ya. Oke. Dok, satu lagi di pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan yang bagus banget, gimana kalau ODGJ merasa tidak perlu bantuan dan ODGJ tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang ODGJ. Ini gimana nih, Dok ya? Ya, kalau begitu berarti insight atau tilikannya perlu, gitu ya. Insight atau tilikan adalah kemampuan yang bersangkutan untuk bisa menyadari bahwa dia punya gangguan kejiwaan atau enggak. Nah, dalam hal ini, intervensi yang bisa diberikan adalah psikoedukasi. Memberikan edukasi yang terus-menerus tentang gejala-gejalanya, dan bisa juga mengajaknya bergabung di support group. Kita misalnya di Bogor, itu punya Kastua Bantu Kesehatan Jiwa atau support group yang setiap bulan kita lakukan. Jadi yang bersangkutan bisa melihat, mendengarkan edukasi, melihat pengalaman hidup dari orang lain. Ada juga ya orang yang punya pengalaman ini, dan apa langkah yang mereka lakukan untuk bisa pulih. Nah, hal-hal yang demikianlah yang bisa membuat kemudian insight atau tilikannya menjadi membaik, sehingga kemudian dia bisa mengakses buat kemudian dia pulih. Oke. Dok, jadi insight atau tilikan itulah yang dimaksud dengan self awareness ya. Kalau orang tidak memiliki insight atau tilikan atau self awareness lalu tidak mau dibantu, berarti sulit ya untuk dibantu. Jadi penting banget untuk memiliki self awareness atau insight tersebut, kemudian mencari bantuan. Dan untuk kita, enggak cuman orang lain yang enggak ngerti dan ODGJ atau tidak, tapi kita juga perlu memiliki self awareness. Seperti tadi dokter sudah sampaikan ciri-ciri dari ODMK, dan dari ODMK ini sebenarnya perlu intervensi dan stress management supaya tidak berlarut-larut menjadi gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Kita perlu mulai manage diri kita, dan juga kalau ada orang di sekeliling kita memberikan pertolongan bagi mereka gitu ya, Dok ya. Tetapi kalau misalnya sesudah dibantu namun ini belum membaik, kemudian gejala-gejalanya mulai mendatangkan penderitaan ataupun mempengaruhi perilaku, disinilah penting banget untuk melakukan konsultasi sesuai dengan kompetensi dari orang yang memberikan pertolongan, bisa psikiater, psikolog. Dan kalau memang perlu intervensi seperti obat, itu juga bisa didiskusikan dan jangan ragu. Jadi kalau misalnya dilakukan intervensi, itu bisa cepat membawa pemulihan ya, Dok ya, betul nggak, Dok? Benar sekali. Jadi memang setiap gangguan kejiwaan itu kan punya evidence base-nya tadi ya. Kalau diberikan intervensi, pengobatan, dan berbagai terapi yang lainnya, tentu akan mempercepat proses pemulihannya. Oke. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan. Oke. Terima kasih nih, Dok ya. Nggak terasa kita sudah 1 jam nih, Dok nih. Mungkin kita mau memberikan sedikit informasi jika ada dari pendengar pada malam hari ini membutuhkan bantuan, kemudian juga membahas mengenai kesehatan jiwa, konsultasi dengan dokter, kira-kira datang kemana nih, Dok nih? Kalau saya praktek di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor,
Rumah Sakit Siloam Bogor dan Apotek Mulia di Bogor. Tapi akses juga lah, ada banyak psikiater, psikolog, konselor, perawat jiwa yang punya kompetensi di manapun ya wilayah di Indonesia ini. Tentunya akan siap membantu Bapak Ibu sekalian yang memerlukan konsultasi dan penanganan untuk masalah atau gangguan kejiwaannya. Oke, Dok, thank you untuk informasinya. Dan saya juga mau menginformasikan bahwa dari Yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia ada counseling center yaitu Sahabat Sharing. Jadi bisa akses di Instagram juga Sahabat Sharing _ID. Lalu dari Virtual Life Indonesia juga ada kelas-kelas pelatihan atau pemuritan yang mengintegrasikan biblical dan mental health. Tujuannya adalah supaya kita juga aware tentang diri kita, lalu juga bagaimana kita merawat kesehatan emosi kita. Itu juga bisa diakses dari Virtuous Women _ID atau di Instagram Virtuous Life Indonesia. Semoga informasi ini bisa membantu dan kita juga melayani bersama-sama ya Dok ya, supaya kita semakin sehat secara emosi, karena itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari dan kita rindu Indonesia ini juga terus mengalami pemulihan dan juga sehat secara mental dan emosi. Oke Dok, sebagai closing statement, adakah yang mau diberikan kepada kita semuanya Dok? Statementnya main sulap ya, gitu ya. Bu Iliana, kita hari ini belajar bahwa masalah kesehatan mental itu menjadi problem yang besar ya bagi kita sekarang. Saya ibaratkan seperti Rubik yang kacau ini. Tapi kita belajar bahwa masalah kesehatan jiwa ataupun gangguan kesehatan jiwa itu bisa diatasi. Validasi, ventilasi, kemudian juga regulasi, dan jangan lupa konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Sehingga hidup kita yang kacau tadi dan tidak beraturan bisa kemudian menjadi pulih dan teratur kembali, bisa berfungsi lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat jiwa. Terima kasih Dok, salam sehat jiwa. Terima kasih ya untuk sudah memperlengkapi kita semuanya. Tentunya kita semua pasti sangat terberkati. Tuhan berkati ya Dok ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join pada malam hari ini. Selamat malam.